Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Salbi. Pada hari ini Ustazah akan membahas materi tentang pengenalan huruf kapital dan tanda baca. Kalian tahu gak sih huruf kapital itu apa? Huruf kapital adalah huruf besar. Tetapi anak-anak, huruf besar itu bukan berarti tulisannya yang dibesar-besarkan, tetapi abjadnya yang besar, kayak A, B, dan seterusnya itu menggunakan huruf abjad besar. Setelah itu, apa sih kegunaan huruf kapital itu? Huruf kapital itu anak-anak digunakan pada awal kalimat, nama hari, nama tahun. Tahu enggak ya? Oh iya enggak, tahu enggak. Tapi bulan, nama kota, nama orang, dan seterusnya. Tapi Ustazah di sini akan membahas penggunaan huruf kapital yang digunakan untuk nama kata Tuhan dan nama diri atau nama seseorang. Gini anak-anak. Contohnya, huruf kapital yang digunakan pada kata ganti Tuhan atau nama Tuhan, contohnya seperti ini. Sebelum makan, kita harus berdoa. Lah, di mana letaknya Ustazah huruf kapitalnya? Huruf kapitalnya terletak pada huruf S. Huruf S itu yang sebelumnya, yang awal, yaitu huruf sebelum itu S-nya berupa huruf kapital. Dan kata Tuhan itu juga T-nya menggunakan huruf kapital. Seperti itu anak-anak. Dan selain itu digunakan untuk kata Tuhan, tapi di sini Ustazah juga akan membahas mengenai penggunaan huruf kapital digunakan pada nama diri atau nama seseorang. Contohnya, nama Ustazah sendiri ya, kalian biar tahu dan hafal nama Ustazah. Nama Ustazah yaitu Salbiah Madrijul Ulum. Penggunaan huruf kapital terletak pada huruf S dan huruf M dan huruf U, seperti itu. Jika nama kalian panjang, maka setiap kata huruf awalnya digunakan huruf kapital. Sampai di sini huruf kapital, maka hari ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan mengenai tanda baca. Selanjutnya anak-anak, Ustazah akan membahas mengenai tanda baca. Tetapi Ustazah tidak akan bahas semua tanda baca, melainkan tanda titik dan tanda tanya. Tetapi untuk kali ini yang Ustazah bawakan, sebelum tanda tanya kita membahas atau melajari tentang tanda titik. Apa sih tanda titik itu? Tanda titik itu anak-anak digunakan pada akhir kalimat, tapi juga digunakan untuk menyingkat nama seseorang. Contohnya, Muhammad Abdul Rozak disingkat atau diberi tanda titik menjadi M. Abdul Rozak. Selain itu juga digunakan untuk menulis pukul atau jam. Contohnya, pukul 8 jika ditulis menggunakan tanda titik seperti ini. 08 titik 00. Seperti itulah anak-anak kegunaan tanda titik. Selanjutnya anak-anak, Ustazah akan bahas mengenai tanda tanya. Apa sih itu tanda tanya? Tanda tanya adalah tanda yang digunakan untuk menanyakan suatu pertanyaan. Contoh tanda tanya seperti ini gambarnya anak-anak, atau simbolnya seperti ini, yaitu berupa sabit ada titik bawahnya. Contoh kalimat pertanyaan, apa yang sedang kamu lakukan, Dani? Lah, di akhir kalimat akan diberi tanda tanya atau berupa simbol sabit ada titik bawahnya. Tapi anak-anak, untuk memulai suatu pertanyaan kita membutuhkan berupa kata-kata. Contohnya, apa, siapa, kapan, kenapa, di mana, dan bagaimana. Sedangkan kata apa digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan. Sedangkan kata siapa digunakan untuk perilaku atau orang. Sedangkan kapan digunakan untuk menunjukkan waktu, dan di mana digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Setelah itu, bagaimana digunakan untuk menunjukkan cara atau proses. Sekarang Ustazah akan memberi contoh kalimatannya dalam sebuah percakapan. Contoh, Adi bertanya,
Kenapa Rina kamu kemarin tidak masuk sekolah? Rina menjawab, karena perutku sakit Lah di sini tanda yang digunakan atau kalimat yang diucapkan Adi adalah berupa kalimat tanya. Karena apa? Ada sebuah tanda tanya pada akhir kalimat. Seperti itu anak-anak. Agar anak-anak paham mengenai materi yang Ustazah bawakan, coba kerjakan semua latihan Ayo Berlatih Muatan Bahasa Indonesia tema 8 subtema 1. Sudah dulu ya materi yang Ustazah bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.